Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian untuk edisi hari ini, hari Senin 15 Juni 2020. Kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah bahwa mulai pada hari Minggu kemarin, beberapa daerah gereja-gereja telah boleh melaksanakan ibadah hari Minggu di gedung gereja. Dan kita terus mendukung dalam doa kiranya daerah-daerah yang saat ini masih berstatus zona merah penyebaran COVID-19 dalam waktu yang singkat juga segera boleh dapat melaksanakan ibadah di gedung gereja. Sebelum kita membaca mendengarkan firman pada hari ini, mari terlebih dahulu kita bersama-sama memohon bimbingan pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik. Terima kasih untuk penyertaan, pemeliharaan, perlindungan-Mu dari semalam sehingga kami boleh bangun pagi ini dengan menyaksikan kemurahan kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Mengawali rutinitas kami hari ini Tuhan, kami hendak menjadikan firman-Mu sebagai pegangan, sebagai pedoman. Mampukan kami untuk mendengarkan dan menghayatinya, sehingga boleh kami wujud nyatakan di dalam hidup kami, khususnya di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, new normal atau tatanan kehidupan yang baru telah di depan mata. Kita sekarang berada pada masa transisi pemberlakuan masa atau era new normal ini. Siapkah kita? Atau bagaimana persiapan kita untuk hidup di dalam tatanan kehidupan yang baru ini? Saya percaya kita semua telah siap. Mengapa? Karena siap tidak siap, kita akan diperhadapkan pada kondisi ini, tatanan kehidupan yang baru ini. Karena itu, mari kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk hidup di dalam tatanan kehidupan yang baru ini. Sehingga ketika kita hidup di dalamnya, kita tetap merasakan perlindungan, pemeliharaan, bahkan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita mendengar, kita menyaksikan beberapa hari belakangan ini pembatasan secara besar-besaran yang telah dilakukan beberapa waktu belakangan ini telah dilonggarkan. Pasar-pasar, mal-mal, tempat-tempat wisata, dan lain sebagainya satu persatu mulai dibuka. Di tengah-tengah penyebaran COVID yang semakin meningkat. Karena itu, kita perlu mawas diri. Kita perlu benar-benar mempersiapkan diri. Agar jangan sampai kita menjadi korban dari penyebaran COVID-19 yang kita mendengar, kita menyaksikan angka penyebarannya dari waktu ke waktu masih fluktuatif, belum memperlihatkan penurunan jumlah yang signifikan penyebarannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya hendak membacakan firman Tuhan dan kita merenungkannya bersama-sama, dan berharap bahwa dari firman ini kita dapat mempersiapkan diri kita, atau setidaknya kita mempunyai sikap bagaimana kita dalam menjalani kehidupan di era atau di masa new normal nanti, atau pada tatanan kehidupan yang baru. Saya mempersiapkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Yesaya pasal 1
ayat 19 dan 20. Demikian bunyinya. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Demikian bunyi firman. Bapak Ibu Saudara, firman ini diungkapkan oleh Yesaya. Ditujukannya kepada umat Allah. Dan ketika itu ada anjuran dari Nabi Yesaya untuk umat Allah ini mengakui kesalahan mereka, pelanggaran mereka, dan bertobat di hadapan Tuhan, lalu mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar, mengikuti perintah ketetapan ajaran Tuhan Allah. Tetapi kata-kata Yesaya dalam ayat yang ke-19 dan dengan ayat ke-20 yang sudah kita baca dan dengarkan bersama, nampak jelas bahwa kebebasan tetap diberi kepada mereka yang mendengarkan firman ini. Tetapi dengan dua konsekuensi yang akan ditanggung oleh mereka. Mendengar dan melakukan, mereka akan selamat. Mereka akan mendapatkan hasil. Mereka akan diberkati. Tetapi sebaliknya, melawan dan memberontak, maka mereka akan menanggung risiko dari tindakan mereka. Mari kita kembali ke kehidupan kita di zaman sekarang tentang new normal. Yang tadi saya katakan kita saat ini sudah berada pada masa transisi dari tatanan kehidupan yang lama menuju ke tatanan kehidupan yang baru. Saudara-saudara, di tatanan kehidupan yang baru ini, apa yang membuatnya baru? Atau hal baru yang mana yang belum pernah ada atau tidak ada atau tidak kita lakukan dalam kehidupan kita yang lalu? Hal-hal yang baru itu adalah kita lebih protektif, menjaga diri kita, melindungi diri kita dari ancaman penyebaran ini. Dengan tunduk dan mematuhi protokol kesehatan yang menjadi protap dalam upaya pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Himbauan dalam new normal ini adalah lebih banyak waktu di rumah lebih baik. Ketika tidak ada hal-hal penting yang harus kita kerjakan di luar rumah, maka tetaplah di rumah bersama keluarga. Lindungi diri Anda, lindungi keluarga Anda. Tapi kalau terpaksa kita harus keluar, bekerja misalnya, belanja misalnya, atau untuk kepentingan dan urusan hal-hal yang lain, maka kita perlu melindungi diri kita dengan menggunakan masker, menggunakan pakaian pelindung, jaket, sweater, lengan panjang, menggunakan penutup kepala, topi, dan lain sebagainya. Dan saran saya, menggunakan kacamata, pelindung tangan, atau handscreen dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan kebiasaan baru yang nantinya harus kita lakukan, yang bertujuan untuk melindungi diri, memprotek diri kita dari ancaman penyebaran COVID-19. Mengapa? Mengapa kita harus melindungi diri kita? Hal ini Bapak Ibu Saudara oleh karena kita tidak tahu di luar sana dari mana virus itu akan datang. Orang tanpa gejala bersiluweran di sana-sini, tanpa kita tahu bahwa orang ini membawa virus dan dia bisa menyebarkannya kepada siapa saja. Dan orang tanpa gejala itu bisa siapa saja. Bahkan di mata orang lain,
kita mungkin saja dianggap orang tanpa gejala. Bisa saja. Inilah yang membuat kita benar-benar harus memprotek diri kita dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Kembali kepada firman ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, kamu akan selamat. Kamu akan menerima hasil. Tapi sebaliknya, jika kamu melawan, kamu memberontak, tidak mengindahkan protokol kesehatan ini, resiko akan Anda tanggung sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan selalu mengajarkan dan menasehatkan yang baik kepada kita. Ketika kita mendengar dan melakukannya, kita akan baik dalam hidup ini. Sebaliknya ketika kita mengabaikannya, berbagai hal mungkin akan kita hadapi. Karena itu mari dengan bijak kita yang sudah mendengarkan firman hari ini, menggumulinya, merenungkannya, dan mempergunakannya di dalam kita mempersiapkan diri menghadapi tatanan kehidupan yang baru atau new normal yang saat ini kita sudah berada pada masa transisi. Mari berdoa. Tuhan, kami diperhadapkan pada pilihan yang harus kami tentukan ketika kami memasuki tatanan kehidupan yang baru atau new normal akibat penyebaran COVID-19 ini. Pilihan itu akan menentukan bagaimana kami dalam hidup ini dan resiko apa yang akan kami hadapi. Firman-Mu Tuhan hari ini memberikan kami pemahaman tentang bagaimana kami seharusnya menjalani kehidupan kami di tatanan hidup yang baru nantinya. Kami lemah Tuhan, kami tak berdaya. Kami sering lalai, kami sering mengabaikan perkataan firman-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu saat ini, perlengkapi kami, perkaryakan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu ini tidak hanya kami dengar, boleh kami pahami dengan baik, lalu kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami Tuhan, agar firman-Mu ini selalu menjadi nasihat bagi kami, ketika kami lalai, ketika kami nanti hidup di dalam tatanan kehidupan yang baru ini. Agar kami selalu mendengarkan perkataan-Mu, melakukan segala kehendak-Mu, seperti juga yang disampaikan oleh pemerintah kami, melalui protokol kesehatan dalam menjalani kehidupan di tatanan kehidupan yang baru nantinya. Mampukan kami Tuhan, dan kami percaya atas campur tangan Tuhan, kami pasti dimampukan untuk melakukannya. Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka yang mendengarkan dan melakukan perenungan firman Tuhan bersama-sama pada saat ini melalui perenungan ini. Berkati mereka, sertai mereka. Jadikan firman ini sebagai pedoman dalam hidup mereka, agar nantinya ketika kami memasuki tatanan kehidupan yang baru, kami boleh menjalaninya dengan tetap melakukan apa yang baik menurut Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami menuai hasil yang baik. Tuhan, jika ada di antara mereka yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh oleh karena penyakit, apapun penyakit mereka, kami berdoa, Engkau menjamah mereka dengan tangan kuasa kasih-Mu, memberikan mereka kesembuhan, memulihkan mereka dari segala penyakit yang mereka derita. Jika juga ada beban duka cita yang mereka alami, Tuhan, Engkau jamah mereka. Engkau beri kuat, Engkau beri penghiburan, sehingga mereka boleh merasakan campur tangan Tuhan di tengah-tengah duka cita yang mereka alami. Apapun itu juga kondisi kehidupan kami, Tuhan, kami berserah diri kepadamu. Kami percaya Tuhan beserta kami, sehingga segala yang terbaik akan selalu kami alami. Berkati pemerintah kami, para medis, para relawan, yang mempersiapkan masyarakat dalam memasuki tatanan kehidupan yang baru nantinya. Mampukan mereka untuk tetap melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, mengarahkan kami untuk hidup dalam kehidupan atau tatanan kehidupan yang baru nantinya, sehingga kami semua diselamatkan, karena Tuhan yang selalu berkenan menyertai memelihara kehidupan kami. Ini pengharapan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.